Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, hari ini Yogyakarta diberikan nikmat oleh Allah. Nikmatnya apa, Bu? Udaranya cukup dingin ya. Jembatan. Kemarin sepertinya tidak sedingin hari ini ya. Masya Allah. Hari ini Masya Allah udara cukup dingin. Alhamdulillah. Kita nikmati ya. Sampai yang di Sleman Timur, ya kami tinggal di Sleman. Bedanya kalau di sini Sleman Utara, kami ada di Sleman Timur, ya daerah Berba. Yang biasanya kita tidak merasakan dingin yang luar biasa. Tadi pagi Masya Allah 22 derajat. Masya Allah. Ini baru 22 ya ibu-ibu ya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup di pegunungan tuh berapa? 13 ya 10 mungkin ya. Dan ini Masya Allah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berikan cuaca yang dingin ibu-ibu, sedingin-dinginnya cuaca di Indonesia itu nikmat. Ya. Kenapa? Karena kalau ada di Timur Tengah, di Madinah, di Yaman, kalau dingin itu sudah dinginnya -1, -2 ya. Dan dinginnya masuk ke tulang. Subhanallah. Jadi kalau di Indonesia panjenengan merasakan dingin harus tetap disyukuri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan manusia memang seperti itu, dikasih dingin sama Allah pengen panas, dikasih panas sama Allah pengen dingin ya. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hati-hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari kita setiap hari dipenuhi dengan ilmu dan amal. Serta semoga Allah menerima segenap amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa semoga suatu hari kelak kita bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Karena doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu perlu dicatat ya. Di antara doanya, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma adkhilni ila jannatika. Bahasa Arabnya, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam syurgamu dan berikanlah kepada hamba kesempatan untuk bisa menemani nabimu. Ya, Masya Allah, ini doa yang sangat luar biasa. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk berdoa, dan yang dia pinta adalah urusan akhirat, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk diri seorang hamba tersebut. Dan tidak semua hamba yang ada di muka bumi ini diberikan kesempatan untuk berdoa ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Kata beliau, sungguh aku tidak merisaukan apakah doaku diijabah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi aku bersyukur, kata Umar, manakala Allah memberikan taufik untukku agar berdoa kepadanya. Subhanallah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, itu artinya kita sedang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa sesungguhnya doa ini juga adalah ibadah. Jadi jangan pernah kita merasa bosan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim yang berbahagia adalah seorang muslim yang dia senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak meminta, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama bahwa tidak semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hari ini walillahil hamd kita bersama-sama berada di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia yaitu bermajelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Baik yang telah memudahkan langkah-langkah kita untuk duduk di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk banyak-banyak beramal saleh. Hari ini tepat di bulan Dzulhijjah dan esok insyaallah biidznillah taala sebentar lagi kita mau memasuki bulan Muharram, di mana teman-teman yang saya cintai karena Allah, di antara anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita disampaikan oleh Allah pada bulan Muharram adalah memperbanyak ibadah puasa. Ya, jadi mulai sekarang sudah ancang-ancang nih. Ya Allah, sehatkanlah hamba. Ya Allah, sehatkanlah keluarga hamba. Agar nanti kalau ketemu bulan Muharram, Engkau mampukan kami untuk beribadah puasa. Untuk beribadah puasa di bulan Muharram. Kenapa teman-teman? Karena tidak ada puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan kecuali puasa atau saum yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di bulan Muharram. Ya, jadi mari kita perbanyak berbaik sangka kepada Allah, berdoa kepada Allah pada hari-hari ini agar Allah sampaikan kita, Allah sampaikan usia kita sampai bulan Muharram. Ya, dalam pekan ini Allah berikan pelajaran untuk diri saya, ya, dan keluarga. Tepat di pukul 2 dini hari, kami mendengar ada orang yang memberitakan berita lelayu. Jadi berita lelayu diumumkan pukul 2 dini hari, coba ibu-ibu. Di sebuah masjid yang tidak jauh dari tempat kami. Mungkin ibu-ibu akan berpikir jam 2 siapa yang mau mendengar gitu ya. Tapi ternyata ada yang mendengar ya. Kami mendengar itu. Saya sampai tak telak-telak sopo yang meninggal kok jam 2 dini hari diumumkan gitu loh. Kan biasanya kalau pengumuman lelayu kan subuh misalnya, itu jam 2 dini hari diumumkan. Masya Allah. Ternyata yang meninggal itu ibunya pemuka kaum yang ada di tempat kami. Pemuka kaum itu Masya Allah ya. Itu orang-orang yang memang harus kita rangkul ibu-ibu. Harus kita ambil hatinya. Ya, pagi hari Allah berikan kesempatan kami untuk bertakziah. Ya, dan waktu itu saya katakan pada diri saya, wahai Aziza, lihat jenazah yang ada di depanmu. Ya, sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Sudah, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi berbuat baik kepada orang. Sudah terbujur kaku. Ya, dan kamu juga akan menjadi sesuatu yang sama. Ya, tinggal menunggu giliran kapan datangnya. Ya, kalau beliau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, pertanyaannya, bagaimana Allah mencabut nyawamu? Ya, sudah kau siapkan bekal untuk hari setelah kematian ini? Terus saja waktu itu saya pandang itu jenazah. Ya Allah, ya, kalau beliau sudah siap bekalnya, ya Allah, hamba belum siap, ya Allah, hamba masih banyak kekurangan, ya Allah, Engkau tuh baik banget, ya Allah, hamba berbuat salah hari ini, Engkau berikan kesempatan bertaubat, salah lagi bertaubat lagi, salah lagi bertaubat lagi, ya Allah, Engkau berikan apa yang hamba pinta, tapi hamba terkadang tidak maksimal dalam melakukan kewajiban Engkau, ya, melaksanakan hak-hak Engkau wahai Rabb kami, maka ampunilah dosa kami. Ya. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, ketika ada orang yang wafat, yang meninggal dunia, pelajaran yang paling utama seharusnya kita dapatkan tuh untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan arti sebuah kematian. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hari akhir setelah kita meninggal dunia.
Itu merupakan pelajaran. Jadi namanya belajar itu tidak harus dalam satu ruangan, tapi belajar itu bisa kita dapatkan ilmu-ilmu itu di mana-mana. Dan yang namanya belajar juga tidak harus kepada orang yang ada di depan kita, tapi kita bisa belajar dari anak-anak kita bisa belajar dari tetangga kita bisa belajar dari orang-orang yang telah mendahului kita. Ya, belum lama ini ada seorang ukhti mengirimkan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Ya, judulnya apa? Judulnya Al-Qissatus Sabirah. Apa ya? Seorang wanita yang sabirah, yang sabarnya luar biasa. Masya Allah. Allah berikan penyakit kepada beliau, tapi beliau tidak pernah mengeluh sama sekali. Masya Allah. Beliau senantiasa berbaik sangka kepada Rabbnya. Ya Allah. Beliau senantiasa mengatakan, wahai Rabbku, ya segala sesuatu itu datang darimu. Masya Allah. Dan beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dipenuhi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sakit dalam kurun waktu 20 tahun ya jamaah. Ya, kalau kita yang diberikan ujian ya separah beliau belum tentu kita bisa. Ya. Dan tidaklah Allah berikan ujian yang berat kecuali itu tanda Allah mencintai hambanya. Masya Allah. 20 tahun Ummu Ali Allah berikan ujian itu kepada hamba yang Allah cintai. Allah pengen hamba tersebut tidak terdistrak dengan kehidupan dunia yang sekarang ini. Allah pengen jaga hamba ini sampai kelak akhirnya berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosanya didelet oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang diderita olehnya menjadi sarana menggugurkan dosa-dosa beliau. Masya Allah. Dan tidaklah kita melihat ya seorang wanita yang berjuang dengan penyakitnya dengan kesabaran yang penuh, kecuali wanita-wanita itu adalah wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang sabar, wanita-wanita yang menerima segala takdir Allah, dan di sanalah kebahagiaan yang ia dapatkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan hari ini kita akan belajar teman-teman tentang apa kunci dari kebahagiaan dan keselamatan. Karena kita butuh dengan ilmu ini. Kita mencari kebahagiaan selain apa yang seharusnya Allah dan Rasulnya berikan, ternyata tidak kita dapatkan. Orang-orang yang mencari harta, mencari dunia, ya, akan mengejar harta itu habis-habisan. Ya. Waktunya dihabiskan untuk mengejar harta. Tapi setelah harta itu datang, apakah kebahagiaan turut menyertainya? Ternyata tidak. Orang-orang yang mengejar hawa nafsu syahwat, seorang laki-laki, seorang perempuan, di mana waktunya habis untuk menggoda kaum perempuan, waktunya habis untuk menggoda kaum laki-laki. Setelah dia dapatkan apa yang digodanya, apakah kebahagiaan menyertainya? Tidak. Ya. Orang yang mengejar karir, ya, di mana hidupnya habis untuk mengejar karir, ya. Dan setelah karir itu didapatkan, apakah kemudian dia mendapatkan kebahagiaan? Ternyata tidak. Ada orang yang mengejar jabatan, dikiranya jabatan ini akan membahagiakan hidupnya. Senggol sana, senggol sini, suap sana, suap sini, ya, untuk mendapatkan jabatan yang diinginkannya. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan jabatan tersebut, apakah kemudian kebahagiaan turut menyertainya? Menyertai, tapi tidak selamanya. Jadi ketahuilah wahai saudariku bahwa kebahagiaan, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, itu dibagi menjadi 3. Ya, beliau mengatakan kebahagiaan seseorang itu dibagi menjadi 3. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Kitab beliau kebahagiaan seorang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebahagiaan yang berada di luar zatnya manusia. Jadi bukan, manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Gimana? Maka ada kebahagiaan yang posisinya itu di luar manusianya. Apa itu? Kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu kebahagiaan manakala seseorang berbahagia dengan harta dan kehidupannya, manakala seseorang berbahagia dengan jabatannya, manakala seseorang berbahagia dengan sanjungannya, pujian manusia kepadanya. Itu semua dari luar, bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, hal yang demikian adalah semu. Kalau ada orang gila jabatan, gila pujian,
Ya, biasanya diladeni, di mana-mana orang memujinya, di mana-mana orang memuliakannya. Suatu hari kelak misalnya dia pensiun, ya, karena terbiasa dimuliakan, terbiasa dihormati, terbiasa dielu-elukan. Paham ya maksudnya ya? Jadi kan kadang ada ya di tempat kita ini ya ibu-ibu ya, orang-orang yang Allah tempatkan tuh di tempat yang apa ya istilahnya, di dalamnya isinya tuh atasan gitu ya. Terus dimulia-muliakan, dihormati oleh bawahannya gitu kan ya. Nah coba dia lihat kehidupan orang-orang yang seperti ini. Yang pengennya tuh dapat pujian, pengennya dapat penghormatan, pengennya dapat orang tuh memuliakan gitu. Suatu hari kalau jabatannya Allah ambil, dia pensiun, yang terjadi apa ibu-ibu? Kalau orang yang selama hidupnya tuh yang dicari tuh pujian manusia, gila jabatan, gila pujian. Kalau sudah jabatannya diambil oleh Allah, kira-kira yang terjadi apa? Stres katanya, depresi, gimana? Nggak ada yang muji-muji lagi. Berarti kebahagiaan ini kata Imam Ibnul Qayyim adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak hakiki. Dan hati-hatilah dengan kebahagiaan yang seperti ini. Terkadang mungkin kita tidak menyadari kita masuk dalam kategori zona pertama. Ya, kita pengen dipuji-puji, kita pengen orang memuji kita, kita pengen orang memuliakan kita, kita pengen orang menghormati kita. Tapi ternyata setelah Allah uji kita dengan berbagai macam ujian satu persatu, orang-orang yang dulu memujinya lari, orang-orang yang dulu memuliakannya lari, ya tidak mau mendekati kita karena kita sudah tidak lagi punya harta misalnya. Ya kan dalam urusan hidup itu terkadang terjadi orang yang punya banyak harta itu banyak yang mendekati. Nggih mboten? Banyak yang wal iyadu billah, summa wal iyadu billah. Banyak yang akhirnya memperalat. Ya, pengen dapat hartanya saja. Ya, kalau sudah dapat hartanya dia puji-puji orang yang memberikan harta tersebut kepada dirinya. Ya, dipuji dengan pujian yang tinggi. Ya, tapi ternyata wallahi kalau Allah cabut harta kita, kalau Allah cabut kesehatan kita, maka orang-orang mulai akan menjauhi kita. Dan disitulah letak sebuah kesengsaraan bagi seorang hamba. Ya. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, yang pertama ini kebahagiaannya semu. Yang kedua, kebahagiaan yang terletak pada jasad seorang hamba. Misalnya, Allah berikan kepadanya kesehatan jasmani. Allah berikan kepadanya kesempurnaan fisik. Ya. Allah berikan kepadanya kecantikan wajah misalnya. Allah berikan kepadanya kekuatan akal misalnya. Ya. Allah berikan kepadanya kekuatan fisik. Ya, itu kan juga sama. Kalau kekuatan akal berarti dia bisa berpikir dengan bagus. Tapi kalau kekuatan fisik dia mungkin bisa berlari, bisa sat-set. Nah, itu kekuatan fisik. Ya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, kebahagiaan di zona yang kedua ini lebih lekat daripada yang pertama. Karena dia ada pada dirinya. Kalau yang pertama tadi kan dari luar. Ya. Kalau yang pertama tadi kalau ada orang memuji dia bahagia. Kalau ada orang memuliakan dirinya dia bahagia. Tapi kalau ada orang sudah mulai menjauhi dirinya, tidak lagi memuji-muji dirinya, tidak lagi memuliakan dirinya, kebahagiaan itu akan hilang. Maka yang kedua ini kata Imam Ibnul Qayyim lebih baik daripada yang pertama. Ya, subhanallah. Namun kata Imam Ibnul Qayyim, yang kedua ini juga sifatnya semu. Subhanallah. Ketika ada seorang hamba yang mulai membanggakan dirinya karena fisik yang Allah berikan begitu indah, namun dia lupa kalau yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala, dia bangga-banggakan. Ya, dengan fisik yang Allah berikan, ia jadikan sebagai barometer kebahagiaan bagi dirinya. Suatu hari, wajah yang glowing yang senantiasa dibangga-banggakannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala uji dirinya. Ya, misalnya wajahnya akhirnya berubah bentuk misalnya ya. Terkena misalnya waliyadzubillah ya kecelakaan, kemudian yang awalnya mulus, yang awalnya glowing, bibirnya jadi apa miring misalnya ya waliyadzubillah misalnya dan lain sebagainya, maka kemudian dia tidak akan berbahagia. Kenapa? Karena barometer kebahagiaan yang ada pada hidupnya terletak pada tubuhnya, ya, terletak pada jasadnya. Ada orang membangga-banggakan rambutnya,
rambutnya dibangga-banggakan. Ya, sampai nggak mau pakai jilbab. Kenapa? Karena dia kalau keluar rumah rambutnya dicatok-catok dulu, dikringkel-kringkel dulu. Ya, agar orang lain banyak yang melihatnya, indah dipandang. Suatu hari Allah kasih ujian kanker misalnya. Ya, botaklah rambutnya. Dia bersedih atau tidak? Pasti bersedih. Karena menurutnya rambut itu adalah barometer kebahagiaan hidupnya. Subhanallah. Dan lihatlah wahai saudariku, banyak orang-orang, ya mungkin termasuk diantaranya kita, yang terfokus kebahagiaan itu terletak pada apa yang ada di dalam tubuh kita. Subhanallah. Padahal kita tahu ya teman-teman, subhanallah, kalau kita bercermin, doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan jasadku, penciptaan yang engkau berikan kepadaku, maka baguskanlah akhlakku. Nah, yang kita minta baguskanlah apanya, Bu? Akhlak. Berarti akhlak ini nanti masuk di zona ketiga. Nah, dan orang-orang yang senantiasa mengatakan bahwa tubuhnya ini adalah barometer kebahagiaan, suatu hari kelak, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil salah satu nikmat yang selama ini dia bangga-banggakan, ya kakinya dibanggakan, tangannya dibanggakan, maka dia sudah tidak lagi berbahagia. Ya, dan ini menjadi sebuah sebuah peringatan untuk kita semuanya. Jangan jadikan apa yang ada dalam jasad kita sebagai kebahagiaan, karena ini adalah kebahagiaan yang semu, kata Imam Ibnul Qayyim. Dan yang ketiga, ibu-ibu, disinilah letak kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan yang hakiki? Kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu kebahagiaan yang berasal dari iman, kebahagiaan yang berasal dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang berasal dari ilmu yang buahnya adalah ilmu yang bermanfaat, kebahagiaan yang berasal dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan kita tahu untuk menjadi wanita yang beriman, untuk menjadi mukminah, itu tingkatannya lebih tinggi lagi daripada muslimah itu sendiri. Ya, karena banyak di antara kita mengaku diri kita muslimah, tapi ternyata belum mukminah, apalagi muhsinah. Ya, jadi tingkatan di dalam agama kita itu ada 3, ibu-ibu: Islam, iman, ihsan. Ya, Islam itu seperti apa, ibu-ibu? Ya seperti kita ini. Kita ini kan kalau di KTP kan mengaku diri kita menjadi apa agamanya? Islam, gitu ya. Walhamdulillah, Allah berikan kepada kita hidayah taufik untuk menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang seperti apa? Orang yang beriman itu orang yang melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Ya, Allah memerintahkan kepada kita salat, kita jalankan. Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa bulan Ramadan, kita jalankan. Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yakini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla dari takdir yang sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita, kita iman. Maka kita sudah naik level menjadi seorang yang mukminah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam berbagai macam hadis, ya diriwayatkan dari beliau, kata beliau apa? Ketika ditanya, bunyal Islamu ala khams. Kalau Islam itu ada 5 perkaranya. Apa itu? Syahadatan alla ilaha illallah, gitu kan ya? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbnya, dan wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita semuanya. Kemudian wassalat, as-salat, waz-zakat, kemudian apa lagi? Wasaum Ramadan wal hajj. Ya, man istata'. Baru kemudian naik ke iman. Al-imanu billah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Dan masalah iman, Islam, rukun iman itu tidak cukup, ibu-ibu, untuk kita hafalkan saja. Tapi kita harus mendalami ilmu tersebut satu per satu.
Makanya saya sering ya mengajak ibu-ibu untuk belajar lebih mendalami apa itu iman, apa itu Islam ya. Kalau ibu-ibu belum punya waktu untuk kajian offline, maka ikutilah ya silsilah-silsilah yang ada ya. Saya contohkan salah satu di antara silsilah yang sampai hari ini walillahilham Allah berikan kesempatan saya mengikutinya ada di HSI ya. Kenapa? Karena apa ya? Berjenjang gitu loh. Kita bisa belajar banyak dari situ ibu-ibu. Ya. Silakan ibu-ibu belajar, terus belajar. Sampai kapan ustazah kita belajar ilmu yang ada di HSI? Sampai Allah wafatkan kita. Ya. Kita bisa mengetahui di situ secara runut apa saja faidah yang bisa diambil ketika kita beriman kepada Allah. Apa saja faidah yang bisa kita ambil ketika kita beriman kepada hari akhir. Dan bagaimana konsekuensinya ketika kita tidak beriman kepada Allah. Semua ada di sana. Dan yang paling enaknya lagi ada evaluasi. Sehingga kita tahu kita nih mudeng apa mboten, paham apa enggak, gitu kan ya. Nah ini ibu-ibu yang karena suka deg-degan kalau pas evaluasi akhir ya. Tuh, soalnya cukup banyak. Jadi perjuangan tuh yang ikut silsilah itu Masya Allah harus banyak-banyak minta tolong sama Allah. Jangan dibikin pusing. Katakan pada diri kita, aku loh yang butuh, saya loh yang butuh. Untuk apa? Untuk belajar. Jadikan itu sebagai hiburan ibu-ibu. Ya, Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, suatu hari, subhanallah, ada libur, ada jeda di dalamnya. Kan HSI ada jedanya juga tuh, ada libur, lama misalnya. Maka ada rasa rindu untuk belajar. Gimana ibu-ibu? Ada rasa rindu untuk ujian. Ya. Ya Allah, dari kemarin saya kalau ngerjain soal tuh mepet-mepet. Ya. Ibu-ibu termasuk yang mengerjakan soal mepet-mepet atau dibuka link langsung dikerjakan? Hah? Apa nasibnya sama kayak saya? Kadang di awal, kadang di akhir. Sepertinya begitu kita ya. Kadang di awal, kadang di akhir. Ya jujur, enggak apa-apa. Saya juga kadang di awal kan nih. Tapi Masya Allah, Allahumma barik, saya pernah ketemu sama jamaah yang disiplin banget ibu-ibu. Ya, caranya bagaimana? Ternyata caranya kasih alarm. Masya Allah. Jadi alarm bunyi, neng, ujian kerjakan gitu ya, Masya Allah. Langsung dikerjakan. Dan ternyata setelah dikerjakan tidak memakan banyak waktu. Ya, jadi memang subhanallah ibu-ibu yang namanya kita itu belajar, yang namanya kita itu menuntut ilmu tuh butuh konsisten, butuh disiplin. Ya, subhanallah semoga Allah menolong kita semuanya untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Masya Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga ibu-ibu, yaitu muhsinah. Apa itu muhsinah? Muhsinah itu adalah ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya, subhanallah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Kita nih, saya nih, jangan kita lah, saya. Kadang setan tuh mengganggu kita. Kita beribadah kepada Allah, tapi kita kadang lupa bahwa Allah itu sedang melihat kita. Nggih mboten? Nggih. Kita melakukan sesuatu kadang kita salah. Ya namanya kita manusia, ya. Kadang iman kita yazid, kadang iman kita bertambah, kadang iman kita yankus, kadang iman kita berkurang. Kalau iman kita lagi bertambah, kemudian apa yang terjadi? Maka kita diingatkan oleh Allah, hei fulana, takutlah kepada Allah zat yang maha melihatmu. Ada pikiran-pikiran yang jelek, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hei fulana, ingatlah Rabbmu adalah zat yang maha melihat isi pikiranmu. Ya, hati kita dipenuhi dengan sesuatu yang tidak baik, pas iman kita lagi naik, diingatkan lagi sama Allah, hei fulana, berfikirlah yang positif. Ya, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kan begitu. Tapi kalau pas iman kita lagi yankus, iman kita lagi berkurang, sudah tahu itu maksiat, biasanya jalan terus atau berhenti, Bu? Jalan terus. Ya, kalau imannya lagi berkurang. Contoh, ini emak-emak banget nih ya. Contoh ini ya. Orang kalau imannya lagi berkurang, ibu-ibu, lagi berkurang, bawaannya itu bad mood. Ya. Baru baca Al-Quran sebentar udah capek rasanya. Iya enggak ibu-ibu?
Baru menuntut ilmu setengah jam rasanya udah bosen banget. Ya Allah, kok ya lama banget kajiannya nggak rampung-rampung. Nah, itu kita bu kita. Ya, karena kita kan kadang imannya berkurang. Biasanya kita ini, masya Allah, Allahumma barik. Ya, misalnya bisa menyelesaikan target-target amal salih, ternyata banyak yang terbengkalai. Ya, ini kalau kondisi imannya lagi turun. Makanya kita ini berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan kebahagiaan seseorang, kata Imam Ibnul Qayyim, ada pada jiwanya, ada pada hatinya. Jadi kunci kebahagiaan seseorang apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan adanya muraqabah, disertai dengan adanya sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kita semua lagi berjuang, ibu-ibu. Saya pun sedang berjuang untuk ke sana. Ya, semua kita berjuang. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah zat yang maha baik, yang maha mengawasi kita semuanya, menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang maha ar-raqib. Apa itu ar-raqib? Raqib itu adalah yang mengawasi. Ya. Dan orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa menjaga pikirannya, akan menjaga hatinya, akan menjaga ucapannya, akan menjaga segala tingkah lakunya. Subhanallah, berhati-hati. Siapa contoh orang-orang yang seperti ini, yang dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Di antaranya mereka ada di generasi-generasi pertama, yaitu para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhunna jami'an. Ya, mereka ada di barisan pertama. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka dari itu kita penting, ibu-ibu, belajar tentang kisah orang-orang yang salih. Di antaranya kisah para sahabat, ya, kisah para sahabiah. Jadikan liburan sekolah ini, ya, kita kan lagi liburan ya anak-anak nih ya, sudah mulai liburan. Jadikan liburan sekolah ini bukan hanya untuk berwisata dari kota A menuju kota B, dari negeri A menuju negeri B, ya. Tapi jadikan liburan ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Contohnya apa? Dalam keluarga yang biasanya tidak pernah ada halaqah ilmu, di situ dimulai. Ya, karena nggak sekolah, pagi-pagi ayahnya sudah mulai membuka pengajian. Kajiannya tentang apa? Tentang kisah para sahabat. Masya Allah. Tentang kisah para sahabiyah. Dan kita akan melihat, subhanallah, begitu luar biasanya kisah hidup mereka. Subhanallah. Kebahagiaan yang mereka dapatkan itu adalah kebahagiaan manakala mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Ya, boleh juga kita baca kisah-kisah para nabi. Itu lebih luar biasa lagi itu. Bagaimana kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat berat dengan penyakitnya. Kita baca tuh kisahnya. Ya, Masya Allah. Keren banget lah beliau itu. Ya, alaihissalam. Ketika Allah berikan ujian yang berat dengan penyakitnya, dan istrinya mengatakan, wahai suamiku, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Apa jawaban Nabi Ayyub? Apa jawabannya, ibu-ibu? Kayaknya kalau kita belum bisa. Jawaban Nabi Ayyub, aku malu sama Allah. Ya, Allah yang selama ini memberikan kepadaku nikmat sehat, katanya, kata Nabi Ayyub. Tapi Allah uji sedikit saja dengan sakit, aku minta langsung sembuh, katanya. Ya Allah, keren banget ya Nabi Ayyub itu ya. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Yakub alaihissalam, ya, di mana Allah uji Nabi Yakub kehilangan buah hati yang dicintainya. Bukan hanya satu, dua. Ya, adiknya Nabi Yusuf alaihissalam, saudara Nabi Yusuf alaihissalam yaitu Benyamin, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Yakub pun hanya mengatakan, wa ashku bathi wa huzni ilallah. Indah banget perkataannya. Apa kata Nabi Yakub? Wa ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan semua kesedihanku hanya kepada Allah. Dan wallahi, tidaklah perkataan itu bisa diucapkan oleh seseorang kecuali dia punya kebahagiaan yang ada pada hatinya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang
Sudah levelnya itu level para nabi, level para sahabat, level para sahabiah. Ketika Allah uji mereka dengan dunia bermacam-macam, mereka akan tetap berbahagia. Ya, mereka akan tetap mengatakan bahwa Allah itu zat yang maha baik, Allah itu zat yang maha sayang kepada hambanya. Subhanallah. Dan ketika kita lihat para sahabat, kisah-kisah yang menakjubkan, Masya Allah. Ini bagus banget ibu-ibu. Kadang kita aja kalau ditanya siapa istri-istrinya Rasulullah, kita nggak tahu, ya, nggak hafal. Gimana kita mau belajar dari sosok-sosok istri-istrinya Rasulullah kalau kita nggak mau belajar? Maka bagus banget kita belajar tentang kisah-kisah istri-istri Rasulullah SAW. Bagaimana mereka mendekat kepada Allah, mereka berjuang di jalan Allah. Mereka ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, anak-anaknya syahid seperti Khansa, 4 anaknya syahid, dan diberitahukan kepada Khansa, wahai Khansa, anakmu semuanya syahid. Apa yang dikatakan oleh Khansa, seorang pejuang? Kata Khansa, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesyahidan kepada anak-anaknya. Khansa sudah tidak lagi berpikir, nanti bagaimana kalau tidak ada anak-anakku di sampingku? Nanti bagaimana kalau anak-anakku meninggalkanku? Sudah tidak ada lagi pikiran itu. Yang ada pada pikiran Khansa adalah bagaimana Allah ridho kepadanya. Wah, ini sudah levelnya tingkat-tingkat luar biasa. Jadi orang yang beriman itu ya ibu-ibu, ya Allah, orang-orang yang tujuan hidupnya itu mencari ridhonya Allah. Wah, itu udah levelnya luar biasa. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa belajar dari beliau. Hajar, ya, Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Coba kita bisa belajar tuh bagaimana kebahagiaan beliau. Ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suaminya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan buah hati tercintanya di sebuah lembah di kota Bakkah. Zaman dulu namanya bukan Makkah, Bakkah. Ya, dan ada kalimat Bakkah ini dalam Al-Quran. Ya. Maka ketika itu Hajar mengatakan, wahai suamiku, awal-awalnya, ya, akankah engkau tinggalkan kami berdua seperti ini di sebuah tempat tidak ada manusia di dalamnya, tidak ada pohon-pohonan? Ya. Nabi Ibrahim tidak kuat melihat, ya, istrinya mengatakan hal tersebut. Nabi Ibrahim tetap terus maju. Akhirnya istrinya bilang apa ibu-ibu? Ujungnya, endingnya bilang apa? Kata Hajar, apakah ini perintah dari Rabbmu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bala, iya, ini perintah dari Rabb kita semuanya. Maka kata Hajar, kalau itu memang perintah dari Rabbmu, aku terima. Ya, dan tidaklah Rabb kita semuanya meninggalkan kita semuanya dalam keadaan tidak ditolong olehnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sebuah pertolongan. Ya Allah, aku telah tinggalkan anak dan istriku di sebuah lembah yang tidak ada orang di dalamnya. Ya Allah, gerakkanlah hati orang-orang hamba-hambamu untuk datang ke tempat di mana istri dan anakku berada di dalamnya. Subhanallah. Dan Allah mengijabah kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah datangkan kabilah Jurhum ke kota Bakkah. Kabilah Jurhum ini dari Yaman. Ya, kabilah Jurhum ini dari Yaman Allah datangkan. Kemudian hiduplah kabilah Jurhum ini dengan Hajar dan Ismail, dan menikahlah Nabi Ismail alaihissalam dengan salah satu putri wanita dari kabilah Jurhum, dan akhirnya keturunan-keturunannya Nabi Ismail lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi inti dari cerita itu ibu-ibu, bahwa Hajar itu adalah sosok wanita yang akhirnya endingnya tuh beliau menerima segala ketetapannya Allah gitu loh. Coba kalau kita ada di posisi Hajar ibu-ibu, ditinggalin sama suami kita, ya, ditinggalin sama suami kita, suami kita meninggalkan kita, ya, kira-kira kita sedih apa mbak? Sedih. Bahagia apa enggak? Enggak. Bahagia apa enggak? Enggak bahagia ya. Kalau Hajar tetap berbahagia, karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali bahwa keimanan yang luar biasa ini, jikalau keimanan tersebut disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah orang-orang salih zaman dahulu kala itu bisa kita jadikan ibrah untuk pelipur, ya, namanya pelipur ini. Pelipur segala problem yang ada dalam kehidupan kita.
Ya, jadi hiburannya kita ini teman-teman membaca kisah-kisahnya orang-orang saleh. Ya, membaca kisah-kisahnya para sahabat, membaca kisah-kisahnya ibunda para ulama, ya, membaca kisah-kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang akan melembutkan hati seseorang. Maka penting bagi kita dalam satu hari ini menargetkan untuk terus membaca. Ya, jangan pernah berhenti untuk membaca. Karena di antara perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika diturunkan Al-Quran itu apa ibu-ibu? Iqra. Ya, apa Iqra itu? Bacalah. Maka kita seharusnya kaum muslimin, yang wabil khusus kita sebagai seorang muslimah, itu menjadikan membaca menjadi hobi dari kehidupan kita. Ya, membaca. Baca apa yang dibaca? Baca buku. Ya, buku, membaca tadabbur Al-Quran, ya, membaca tafsir, ada yang harus dibaca. Dan ini kebiasaan para ulama. Para ulama zaman dahulu kala mereka seringkali menjadikan hari-hari mereka adalah untuk membaca. Ya. Dan membaca ini bagian dari hiburan kita kaum muslimin. Ya. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan bahwa di antara yang bisa mendatangkan kebahagiaan pada diri seorang hamba, kebahagiaan yang hakiki adalah manakala hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget. Dan saya pun sedang belajar di dalamnya. Ya, bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada makhluk. Karena memang kalau kita banyak bergantung kepada makhluk, yang akan kita temui adalah kekecewaan. Bukan kebahagiaan. Sekalinya kita bergantung kepada makhluk, maka Allah akan membuat kita kecewa. Tidak bahagia. Kenapa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bahwa berharap kepada makhluk itu kecewa. Allah pengen menyelamatkan hidup kita. Jangan banyak bergantung kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Dan saya seringkali, ya, kalau pas lagi namanya manusia ya, kadang salah, kadang imannya tadi yang kus ya. Kalau lagi ngobrol sama suami, ya, banyak sekali saya diingatkan juga sama suami. Ayo kembali kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada manusia, menyakitkan bergantung kepada manusia. Ya, terkadang juga pasangan kita misalnya ya mengalami sebuah kondisi di mana imannya yang kus, imannya lagi turun, kita yang menyemangat. Ayo kita sedang berjuang bersama-sama, saling mengingatkan diri kita semuanya untuk kembali kepada Allah. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena Allah yang memberikan kepada kita masalah, Allah juga yang memberikan solusi kepada kita. Dan solusi yang Allah berikan untuk kita semuanya agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang bertakwa. Itu solusi yang ada dalam Al-Quran. Dan menjadi hambanya yang bertakwa ini butuh iman yang luar biasa. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bertakwa kepadamu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa ini jangan sampai terlepas. Allahumma inni as'alukal huda. Al-huda ini petunjuk. Kita butuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Wat tuqa, dan ketakwaan. Kita minta sama Allah. Wal afaf. Al-afaf ini kesucian diri. Wal ghina, dan kekayaan. Yang dimaksud kekayaan di sini adalah kekayaan hati. Ya, jadi kita minta sama Allah ibu-ibu. Ya. Apa doanya ibu-ibu? Ya, kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dibaca terus. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena tidak semua hamba Allah itu diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah berikan ketakwaan pada diri seorang hamba, maka Allah akan berikan jalan dalam segala problem kehidupannya. Yakinlah itu. Ya. Kita ini nggak ada di antara kita ini yang nggak punya problem. Semua kita punya masalah. Soal yang Allah berikan untuk kita berbeda-beda. Tapi ternyata Allah kasih jawabannya. Jawabannya ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu kan, itu solusi pertama, bertakwa. Solusi yang kedua yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman adalah wasta'inu bis sabri was salah. Ya, ketika seorang hamba diberikan ujian
yang bermacam-macam, di mana ujiannya terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, karena ujian itu bentuknya dua, ibu-ibu. Ada yang sesuai dengan harapan kita, Allah berikan nikmat kepada kita, itu ujian juga. Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk di antara nabi yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan, diberikan harta, nggih. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada dalam surat Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat berapa? 16 ya. Coba dibuka yuk. Kayaknya surat PR ya ibu-ibu ya. Surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ayat 40, sebentar. Ayat berapa ini? Rabbi auzi'ni. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dilihat. Nanti di rumah dibaca ya ibu-ibu. Rabbi auzi'ni. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai Rabbku, auzi'ni, berilah aku petunjuk. Karena Nabi Sulaiman sudah banyak dikasih nikmat sama Allah, dan Nabi Sulaiman tahu bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan ini adalah bentuk ujian yang Allah berikan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah berikanlah aku petunjuk an ashkura, untuk senantiasa mensyukuri ni'mataka allati, nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada siapa? An'amta alayya, kepada diriku. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau berikan kepada orang tuaku. Siapa orang tuanya Nabi Sulaiman? Nabi Daud alaihis salam. Nabi Daud kan ya? Betul nggak Nabi Daud? Nabi Sulaiman bapaknya siapa? Nabi Daud. Ya. Dan Nabi Daud ini juga sama, masya Allah. Seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Ya. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman setelah beliau meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai hambanya yang bersyukur? Kata Nabi Sulaiman, wa an a'mala salihah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku dapat mengerjakan amal-amal salih. Ya, tidaklah kita mengerjakan amal salih ibu-ibu kecuali kita ditolong sama Allah. Dan memang betul, masya Allah, Nabi Sulaiman ini diantara hobinya Nabi Sulaiman, ibu-ibu, masya Allah ya. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman tuh kalau lagi beribadah, ya orang zaman dulu tuh bilangnya, mungkin kalau zaman sekarang sholat lah, lagi beribadah sama Allah, ya bertasbih sama Allah. Nabi Sulaiman tuh lama banget, berjam-jam, sampai di akhir kehidupan Nabi Sulaiman, ya di akhir kehidupan Nabi Sulaiman, itu tidak diketahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia kecuali dari tongkatnya yang terjatuh. Paham enggak maksudnya? Jadi Nabi Sulaiman itu kalau lagi berdoa sama Allah, kalau lagi beribadah sama Allah tuh berjam-jam, Bu. Ya. Sampai orang-orang tuh mengira Nabi Sulaiman tuh masih berdoa sama Allah. Ya. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia sudah beberapa hari, kan tongkatnya mulai dimakani oleh rayap, ya oleh hewan-hewan, dan akhirnya tongkatnya Nabi Sulaiman terjatuh. Berarti ini menandakan Nabi Sulaiman sudah nggak ada lagi, sudah meninggal dunia. Ya, subhanallah. Dan begitulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berbahagia ketika beliau berlama-lama bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan tidak membuatnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebahagiaan yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, apa kata Nabi Sulaiman? Wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, tolonglah hamba untuk mengerjakan amal-amal salih yang engkau ridho di dalamnya. Ini penting ibu-ibu. Amal salih yang Allah ridhoi, itu yang kita cari. Ya. Karena ada ibu-ibu di antara kita yang mengejar amal salih, tapi ternyata amal salih itu disisipi dengan riya. Dan Allah nggak suka di dalamnya. Ya. Maka kita berdoa, ya Allah, tolonglah aku untuk berbuat amal solih yang engkau ridhoi. Apa? Nanti Allah tunjukkan. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati.
Doanya Nabi Sulaiman, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Masya Allah, ini doa yang bagus banget ibu-ibu. Ya, ketika kita pengen anak keturunan kita diperbaiki oleh Allah, maka minta sama Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Dan tidak ada yang bisa mensolihkan anak keturunan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengasuhan di zaman sekarang, yang mana kita tahu fitnah, syahwat dan syubhat menyambar-nyambar, maka kita butuh banget pertolongannya Allah. Kita butuh banget apa, Bu? Pertolongannya Allah. Kalau kita pengen anak kita dijaga oleh Allah, maka minta sama Allah. Kalau kita pengen anak kita diberikan petunjuk oleh Allah, maka kita minta sama Allah. Ya, banyak-banyak kita berdoa sama Allah. Dan di antara doanya ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika, kata Nabi Sulaiman, inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertobat kepada Engkau, wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Ya, jadi Nabi Sulaiman ini termasuk orang-orang yang muslim. Muslim itu apa? Yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari kenikmatan yang sesuai dengan harapan. Jadi kadang Masya Allah ya ibu-ibu, seorang hamba itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan diberikan kelebihan harta. Allah berikan dengan kecukupan harta. Maka ketahuilah bahwa kecukupan harta yang Allah berikan itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan. Ya. Dan ada kalanya seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kecukupan harta, tapi sebaliknya, dengan kekurangan harta. Dan ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekurangan harta, ibu-ibu? Siapa? Siapa? Sebutkan, siapa di antara nabi yang diberikan kekurangan harta? Nabi siapa? Nabi Idris alaihissalam. Bisa kita ambil contoh, Nabi Idris itu kan beliau berprofesi sebagai tukang kayu. Ya. Kalau Nabi Idris punya banyak harta, ya, Nabi Idris mungkin mengambil profesi lain. Ya. Kemudian siapa lagi misalnya nabi yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta? Nabi siapa misalnya? Nabi siapa ibu-ibu? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu termasuk nabi yang diberikan kekurangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencukupkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan subhanallah, setiap apa yang Allah berikan, baik itu dari kelebihan harta maupun kekurangan harta, semua adalah bentuk ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, kata beliau, disebutkan masih dalam kitab Miftahus Sa'adah, kata beliau, maka orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menerima segala apa yang ditakdirkan kepadanya. Ya, baik yang sesuai dengan harapan atau yang tidak sesuai dengan harapan, karena dia tahu, dia sadar bahwa ketika diberikan kenikmatan dia hendaklah bersyukur, dan ketika diberikan sebuah hal yang tidak sesuai dengan harapan maka dia bersabar, dan kedua-duanya baik. Ajaban ni amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kata Rasulullah SAW, aku takjub kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang-orang beriman itu mereka segala perkaranya baik. Kalau dikasih nikmat sama Allah bersyukur, maka ini baik untuknya. Kalau dia dikasih ujian yang tidak sesuai dengan harapan, dia bersabar, maka ini juga baik untuknya. Dan sabar itu adalah perkara yang kita harus belajar setiap hari, setiap detik. Sampai kapan kita belajar sabar? Sampai Allah wafatkan kita semuanya. Baru kemarin ibu-ibu, subhanallah, ada kejadian yang itu membuat akhirnya tuh saya jadi berhari-hari ini saya memikirkan beliau gitu. Jadi kisahnya tuh pekan ini ya, saya sama Allah dikasih punggung yang sakit banget. Daerah-daerah sini nih, atas punggung atas merambat ke bawah. Itu rasanya masya Allah, rasanya tuh nggak bisa digambarkan, sakit banget. Ya. Akhirnya kami ke sebuah tempat, awalnya tuh mau terapi. Tapi ternyata qadarullah, ya Allah takdirkan belum bisa karena penuh. Ya, jadwalnya harus dijadwalkan dulu. Baik. Kemudian saya datang sama keluarga ke sana. Ketika kami sampai di sana,
Ya, kita lihat pasiennya begitu banyak ya yang terapi, dan kami bilang ke yang punya yang biasa mengatur jadwal, baiklah kalau begitu tolong jadwalkan saya kapan bisanya. Dan Masya Allah ibu-ibu, ya Allah itu terkadang begini ya, Masya Allah, mengatur segala kehidupan kita, kita dikasih sakit sama Allah. Ternyata Allah kasih itu bagian dari ijabahnya doa seseorang. Ya, kemudian yang menjadwalkan saya itu bilang ini, kadang beliau panggil saya Umi, ya, is okay, ya kata beliau, alhamdulillah, Umi datang, gitu ya. Barusan saja, ya sebelum Umi datang, nggak lama, tadi maghrib itu saya dan salah satu pasien lagi ngobrol gitu. Pasien ini bilang, Mbak, ke yang biasa menjadwalkan terapi ini, Mbak, Boyo saya tuh sekali-kali dijadwalkan toh sama Umi Azizah. Ya, dijadwalkan sama Umi Azizah, katanya gitu. Jadwal terapinya barengan gitu loh. Kata yang bagi jadwal, saya nggak bisa ngatur jadwal karena biasanya keluarga kami tuh nulis sendiri jadwalnya maunya kapan gitu ya. Jadwal terapinya. Ya, subhanallah. Setelah saya mendengar ya subhanallah bahwa Mbak ini bilang, Umi, Ustazah ada yang mau ketemu sama antum. Ya. Saya langsung sama Allah dikasih pikiran begini ibu-ibu. Oke, saya izin dulu ke suami. Ya, bebekku saya izin sebentar aja, ada yang mau ketemu boleh nggak? Oke, boleh. Tapi saya duluan ke mobil. Ya, oke. Apa yang terjadi ibu-ibu? Yang terjadi saya ke kamar terapi, ada salah satu wanita yang lagi diterapi, mbak. Wanita ini nangis, langsung spontan nangis. Ya, kemudian beliau memeluk saya, nangis guguk-guguk, nangis sejadi-jadinya. Terus beliau bilang, Umi apa yang harus saya lakukan? No. Saya bilang, Mbak sabar sebentar. Allah lagi sayang ke Mbak. Apa buktinya Allah sayang ke panjenengan? Buktinya Allah kasih kepada saya sakit di punggung ini. Allah gerakan saya untuk ke situ. Untuk apa? Untuk menjawab doanya Mbak. Ya. Mbak, kata beliau, saya begini, Mbak tuh lagi terdolimi, Mbak lagi terdolimi oleh seseorang, Mbak lagi didolimi oleh seseorang, dan doanya orang yang terdolimi itu mustajab. Ya. Lihat ibu-ibu, saya dibuat sama Allah sakit punggungnya, akhirnya ke situ untuk mengijabah doanya Mbak ini. Ya. Kemudian saya katakan, saya tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali ya udah Mbak, terima dulu. Ya, dan tidak ada kata-kata lain kecuali saya bilang ya sabar, gimana lagi. Kemudian terucap dari kata-kata beliau, terus saya sabarnya harus kayak mana, katanya gitu. Itu saking sudah memuncak gitu loh. Terus saya sabarnya harus seperti apa? Sampai kapan saya bersabar? Ya Allah, saya peluk lagi ibu-ibu, kita nangis ya Allah gitu ya. Nah itu ya Allah, kasihan banget ya. Akhirnya saya pulang dari sana tuh, ya Allah, apa yang harus saya lakukan ini? Apa yang bisa saya lakukan setelah doa? Tentunya kan kita berdoa ya, kita mendoakan. Ketika kita tahu ada seorang muslimah ibu-ibu diuji oleh Allah dengan ujian yang berat baginya gitu. Dan itu kita aja kalau dikasih ujian seperti ujiannya beliau belum tentu kita kuat loh. Ya. Maka di antara bentuk sayangnya kita kepada orang-orang yang sedang diuji itu didoakan. Ya. Kemudian kita pikirkan lagi apa yang bisa saya bantu untuknya, gitulah. Masya Allah. Nah ini Masya Allah ibu-ibu ya, saya sadar akhirnya, ya Allah, Engkau tuh Dat yang maha baik ya. Terkadang Engkau berikan sesuatu yang gak sesuai dengan harapan kita, ternyata itu Engkau telah mengatur begitu indah gitu loh. Ya, dari doa-doanya seorang hamba yang senantiasa berdoa kepadamu, untuk mengijabah doa hambamu, Allah jadikan kita itu datang gitu loh. Paham gak maksudnya ibu-ibu? Imam Ahmad diusir dari musola oleh takmir musola ketika Imam Ahmad pengen nginep, pengen bermalam di sebuah masjid atau di sebuah musola, diusir oleh takmirnya. Itu kan Imam Ahmad nggak enak tuh. Ya, imam seorang ulama besar diusir-usir oleh takmir masjid. Ya. Allah langsung gerakkan kakinya Imam Ahmad datang ke mana? Ke pedagang roti. Dan ternyata doanya pedagang roti mengatakan, selama ini aku berdoa kepada Allah, Allah ijabah doaku. Tapi ada salah satu yang belum Allah ijabah doaku. Apa kata pedagang roti? Allah belum ijabah doaku untuk bisa ketemu dengan Imam Ahmad. Dan Allah jadikan Imam Ahmad jauh-jauh datang dari Baghdad untuk mengijabah doanya yang selama ini berdoa pengen ketemu sama Imam Ahmad. Subhanallah, subhanallah.
Maka tugas kita ibu-ibu, tugas kita kalau kita pengen berbahagia, berdoalah kepada Allah. Banyak-banyak meminta kepada Allah. Jangan banyak-banyak berburuk sangka kepada Allah. Wallahi, kalau kita tahu Allah itu zat yang maha baik, yang mengatur segala kebutuhan kita, maka kita akan dibuat meleleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh baik banget. Allah baik banget. Tanamkan rasa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan pada diri kita, ya Allah, aku malu kepadamu. Ya, salatku masih belum khusyuk, ngajiku belum bagus, akhlakku masih belum bagus, tapi Engkau selalu ijabah doaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bisa berbuat amal solih nanti di bulan Muharram, serta ketika waktunya kita kembali kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.